Yuk, mari kita lanjut. Nah, setelah tadi basic preparation untuk setup Bricks Builder di video sebelumnya. Sekarang kita part 2 sebelum ngapa-ngapain di websitenya Bricks ya. Kita mau membangun website pakai Bricks. Paling pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur global theme style. Ini kan belum ada nih. Kalau kita nggak main global theme style itu biasanya langsung ya bikin di sini ya. Misalkan kita bikin, ini saya pakai template, nanti bisa diekspor ya. Kita langsung bikin heading di sini, terus kita bikin langsung basic text gitu di sini, dan bikin gambar dan yang lain-lain tanpa ngatur global theme style. Nah itu nanti saat kita bikin website nantinya itu jadinya repot. Semuanya harus kita atur manual satu-satu. Tapi kalau di global theme style, jadi nanti uh, website itu ketika kita misalkan bikin elemen-elemen tertentu itu dia langsung pas gitu ya, ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kayak ini kan di H3, di defaultnya Bricks pasti ada pengaturannya sendiri. Nah kita pertama bikin global theme style. Kalau belum ada nih, ini bisa diimport juga ya. Jadi kita create uh, global global website, apalah nama websitenya ya, uh, global website aja udah gitu. Kalau kita import ya dari website yang udah kita create, mungkin dari sebelum-sebelumnya kita bisa juga import dari sini. Kita bikin aja. Pertama ini global theme style sebetulnya bisa diatur ya saat kita uh, pengen nge-build semua halaman di website itu sama theme style-nya. Ini di kondisinya dibikin di entire website. Tapi global theme style itu misalkan kita pengen di blog itu beda theme style-nya dari halaman page. Nah, kita bisa atur ya. Nanti kita bisa bikin global theme style yang kedua dengan condition di mana di sini tuh bukan entire website lagi, tapi post type-nya misalkan post. Itu nanti berbeda. Di post, di page beda, nanti di produk juga bisa beda gitu. Jadi tergantung kita mau atur ini global theme style-nya tuh untuk keseluruhan website atau uh, per bagian-bagian yang memang kita punya pengaturan di situ yang berbeda ya dari konsep halaman yang lain gitu. Ini kalau kita bikin website yang sangat kompleks ya, biasanya ada blogging, mungkin ada member area, mungkin ada e-commerce. Jadi ketika kita melakukan satu pengaturan di satu global theme yang memang dia nggak running, stylingnya tuh bisa beda banget. Nah, ini enaknya Bricks tuh kayak gitu ya. Fitur condition ini luar biasa banget. Jadi kita kita ini global aja di entire website. Kemudian di general ini kita set background. Set background ya ini default ya, default warnanya Bricks. Nanti kita akan uh, nyeting gimana caranya biar warnanya ini paletnya tuh asik gitu. Nanti kita akan lari ke websitenya Webdivo punyanya Bang Adit ya. Jadi bisa generate colornya di sini, langsung diimport ke Bricks gitu. Tapi nanti kalau enggak ya Bang Adit aja yang bikin video. Nah, ini kita misalkan pakai color yang F5, F5 ya untuk set backgroundnya. Jadi set backgroundnya semuanya putih. Kita konsepnya adalah clean gitu kan. Nah, ini saya jarang ngatur ini. Kemudian itu di color. Color ini ya, nah ini nih nanti yang primary ini dia bisa kita atur sebetulnya. Ini kan di default ya. Jadi kita bisa bikin nambahin color palette yang lain. Nanti dia bisa nongol ada di sini gitu ya dari color palette yang itu. Tapi lebih enak ketika kita menggunakan coloring itu, nanti kita akan masuknya di variabel dan class manager ya. Ini supaya kita tuh ngaturnya lebih fluid lagi ya, lebih fleksibel lagi ya untuk skalabilitas kita development websitenya juga lebih lebih enak ya ketika mengatur dengan kelas dan variabel gitu. Kita nggak perlu pakai itu dulu. Kemudian setelah color kita atur tuh konten ini, margin antara between space header and footer di dalam ininya. Saya jarang ngatur juga. Kemudian ada link. Nah ini link kan linknya kita tuh mas mau setiap link itu kan nanti ada colornya ya. Kita mau pakai warna apa, bisa pakai warna aksen, bisa pakai warna primary atau memang warna khusus untuk link. Yang kita bisa setup di sini. Nah yang nggak kalah penting itu sebetulnya typography. Tipografi kita
Font family-nya untuk teks ya, ini kan teks ya. Teks ini kita maunya apa? Ini sengaja saya buat di situ. Misalkan kita pakai bodinya itu inter ya. Katakanlah bodinya inter gitu. Nah, itu nanti berubah sih body inter. Kemudian kita pakai yang di font family di heading ya, semuanya heading ya. Semua heading itu yang punya tag H1, H2, H3 dan seterusnya gitu. Itu heading. Karena banyak yang keliru-keliru kadang-kadang. Nah, kita atur oleh headingnya ini berapa di font size-nya. Nggak usah kita atur dulu karena beda-beda ya, H1, H2 nanti kita ada pengaturannya sendiri. Misalkan H2 headingnya itu kita pakai Poppins. Nah, ini ngaturnya di sini. Nah, ini colornya juga bisa kita atur ya, mungkin headingnya kita mau ikut primary. Jadi nanti semua yang heading pertama kali ketika kita menggunakan elemen heading di sini nanti akan sesuai dengan peraturan di sini. Pengaturannya di sini. Nah, ini H1 ya, kita H1 kan biasanya kita manual ya, H1 itu ngetik misalkan 60 pixel gitu. Kemudian di H2 itu katakanlah 3, jadi 48 pixel gitu. Kemudian di H3 itu dia jadi misalkan 36 pixel gitu. Ada kan yang berubah. Gak usah banyak-banyak ya hanya H1, H2, H3 aja cukup gitu. H4 dan H5, H6 enggak terlalu ini sih karena untuk SEO juga enggak ini. Nah, kemudian kita ngatur di section. Section ini keseluruhan elemen ya, ini namanya section. Section container dan block ini hierarkial ya di Bricks. Jadi setelah container kita bisa memang langsung input elemen yang lain-lain, tapi kalau kita elemennya banyak di dalamnya tuh kita bisa wrapping di dalam blok. Blok itu selalu 100% dari si parentnya. Kalau kontainer ini kenapa kontainernya cuma segini ya? Kenapa kontainernya cuma segitu? Karena ada pengaturan di dalam kontainer ini 1100 pixel. Jadi ini tuh 1100 pixel. Kalau kita tambahkan dia jadi 1200 pixel, dia yang lebar. Ya kan? Kita supaya dia jelas. Kita kasih background warna abu-abu. Ini kan berubah ya. Ini sengaja saya pakai resolusi yang standar. Kontainer ini 1200 pixel. Kalau defaultnya Brick adalah 1100. Nah, berapa sih ukuran kontainer yang kebanyakan di Indonesia itu nanti kita bisa lihat datanya ya. Sebagai acuan itu Shopee Marketplace itu menggunakan kontainer ukuran 1200 pixel. Jadi nggak akan lari-lari ketika komputernya misalkan layar komputer atau layar laptopnya lebih besar. Ini resolusi screen ini adalah 1920 ya FHD. Jadi masih ada space yang lebar sekali, tapi ada yang juga karena rata-rata laptop Indonesia itu di 1280 sampai 1366 yang paling banyak ya. Jadi kita bisa setup di 1200 atau di 1240 atau 1366. Kalau 1366 ketika nanti di laptop yang lebih kecil dia mepet tuh, nggak punya padding di kanan kirinya, nggak ada space, jadi full size nantinya. Kalau kita nggak batasin ini, ya kalau kita nggak batasin ini, biasanya kan ada yang mainnya kontainer itu 100% gitu ya. Misalkan kita blocking untuk uh, apa semuanya ya itu 100%, nanti dia stretch. Nah, kita bisa atur di sini. Jadi tergantung konsep websitenya, tapi harus kita atur di dalam width ini memang kita berapa 1200 pixel. Tapi kalau kita pakainya nanti framework atau kita pakai variable class, di sini akan menggunakan variabel ya. Jadi kita enak gitu ngatur-ngaturnya. Nah, ini juga bisa di setup ya, marginnya berapa, paddingnya berapa, termasuk di section. Di section ini kan kita 0 ini, 0 0 padding. Bisa diatur juga misalkan kita punya pola website kita itu jarak atas bawahnya itu 40. Jadi kita nggak usah ngatur-ngatur lagi kesana kesininya. Terus misalkan di kanan kirinya ini 20 gitu. Ini juga 20 gitu. Ini tetap ya. Jadi ketika ketemu di sini dia langsung 20. Ada padding 20 pixel. Ketemu di sini juga ada padding 20 pixel. Ini nggak fluid ya. Kalau kita mau fluid pakainya clamp. Jadi kalau misalkan ada di dia 20 di desktop, kita mau atau di desktop itu dia 40 pixel, tapi kita mau kalau di mobile itu ini kan 40 ya, lebar banget gitu, akan tetap 40. Nah, kalau kita manual
Kalau kita manual ya, kita akan setup di sini 20. Setup di sini 20. Nah, ini manual. Tapi kalau di sini langsung langsung lompat. Nah, itu bedanya dengan misalkan kita menggunakan klaim kalkulator yang di sini. Jadi, nah ini screen max device size itu tergantung dari ukuran kontainer kita ya. Kontainer di Bricks Builder ini. Misalkan tadi 1200. Kemudian saya buat ini tuh di 360, pakainya RAM ya. RAM itu satu RAM sama dengan 10 pixel. Jadi kita misalkan diisi 4 RAM, kemudian di sini 2 RAM. Kalau kita copy ininya, kemudian kita setup di sini ada padding di dalam, uh, ada padding di kontainernya. Nah, ini kan 40 ya. Di sini datang 40, di sini 40, di sini lebih kecil lagi, di sini lebih kecil lagi, sampai di sini sampai ketemunya itu 20. Ini 20 pixel. Jadi proporsional itu kenapa kita pakainya klem gitu. Untuk ini pengaturan manual semua ya. Akan berbeda ketika nanti misalkan menggunakan framework, tapi kita bahas nanti aja. Eh, ini eh, ini juga sama, dan kenapa perlunya di padding di section, karena ketika kita menggunakan paddingnya di kontainer, kontainer ini kan sudah terbatas ya ukurannya ya. Jadi kita perlu padding di section ini supaya istilah lainnya kalau di ACSS itu namanya gutter. Nah, blok kita biarkan, kemudian button juga bisa kita atur ya. Jadi kita menggunakan button primary-nya itu warna apa. Ini kita semuanya aturnya di sini supaya ketika kita misalkan ngasih elemen button, ini kan button primary ya, ini primary. Nah, kemudian saya buat lagi button secondary, kemudian saya buat lagi button light, kemudian saya buat lagi button dark. Ini kan default, kita ngaturnya jangan dari sini satu-satu, tapi dari sini. Ini pentingnya global theme style. Background colornya default itu katakanlah jadi kuning. Kemudian kita setup background colornya primary itu jadi ini. Nah, itu kan berubah. Terus kita ubah secondary color untuk button itu jadinya ini. Kan berubah otomatis. Kemudian kita ubah yang light itu jadinya ini. Kemudian kita yang ubah yang dark itu jadinya katakanlah ungu. Nah, ini di global theme style ya. Jadi ketika kita ngatur, ininya cuma dikasih primary aja, dikasih dark aja, udah berubah dia warnanya, stylingnya, dan yang lain-lain. Jadi nggak usah ngatur di sini nih. Ini udah di set. Kalau diatur di sini dia pasti ke replace karena ini ID base namanya, ID base style. Dia pasti ke replace kalau kita mau nge-replace ya, elemen yang ada di situ. Tapi penting banget untuk ngatur global theme style dulu sebelum kita uh, melanjutkan untuk bikin websitenya ya. Ini juga banyak banget, nggak saya atur semua sih langsung di awal. Beberapa yang penting-penting aja gitu, kayak 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 heading, kayak kayak button, elemen counter tergantung saya makainya banyak apa enggak. Nanti divider itu nanti semua elemen ada di sini ya. Kayak field juga, supaya kita misalkan ada beberapa form di dalam website kita itu, kita pengen form itu ada default stylingnya yang sama atau seragam, kita bisa atur dari sini. Icon box juga termasuk ada di sini ya. Ya, mungkin uh, image juga semuanya ada ya di sini. Semuanya bisa kita atur di sini. Jadi secara global, kalau pakai WooCommerce buttonnya itu jangan di WooCommerce button itu dia bentuknya adalah misalkan itu card biasanya itu ya. Nggak ada karena ini bukan produk. nggak ada nggak ada buttonnya. Jadi kalau dia elemen WooCommerce, dia stylingnya bukan di Bricks Builder button tapi di WooCommerce button itu tadi. Jadi mungkin sekian dari saya untuk global theme style. Baru setelah ini kita akan ke variabel dan kelas di episode 3. Oke, pokoknya tonton terus. Terima kasih.